Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini, pagi hari yang indah ini kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan juga akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Markus pasal yang kelima. Ya, Markus pasal 5, kita lihat ini suatu peristiwa yang penting, bagaimana satu orang yang dirasuk oleh roh jahat yang hidupnya sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Dia sendiri disiksa oleh roh jahat itu, dia menjadi orang yang ditakuti dan juga hidupnya ada di kuburan, di bukit-bukit. Tetapi Tuhan mengasihi dia dan Tuhan membebaskan dia dari ikatan roh jahat itu, ikatan setan-setan itu. Nah, di ayat pertama berkata, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Mengapa Yesus dan murid-murid pergi menyeberang ke daerah Gerasa? Ternyata di sana ada seorang yang sedang menantikan sesungguhnya keselamatan dari Tuhan. Ada orang yang secara manusia tidak diperhitungkan lagi. Kalau boleh biarlah orang itu mati karena mengganggu saja, kira-kira gitu. Banyak orang memiliki pandangan kepada orang-orang yang seperti itu, yang mengacaukan, yang merusak, yang berbahaya, bisa melempar orang, bisa melakukan tindakan kekerasan. Tetapi Yesus pergi ke Gerasa untuk berjumpa dengan orang itu. Di ayat 2, perhatikan, dikatakan, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Jadi orang ini punya kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, dan kekuatan itu dari roh-roh jahat itu. Jadi orang ini betul-betul dikuasai oleh roh jahat. Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Kita melihat bagaimana keadaan orang ini. Sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan, dan orang ini berbahaya karena dikuasai oleh roh jahat. Jadi orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat ini berbahaya. Orang-orang yang dikuasai roh jahat sesungguhnya memprihatinkan. Orang-orang yang dikuasai roh jahat, orang itu sendiri menderita oleh karena roh jahat itu. Nah, orang ini berbahaya sekali. Ditakuti oleh masyarakat. Dan kalau boleh orang ini biarlah segera mati, kira-kira begitu supaya tidak mengganggu. Tetapi perhatikan bagaimana Yesus datang untuk orang ini. Orang yang mungkin bagi kebanyakan orang gak berarti lagi. Kalau boleh tidak ada orang ini, kira-kira begitu. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Orang ini berlari bukan dari dirinya sendiri sebenarnya, tapi roh jahat itu. Karena kan dari dialog nanti kita lihat. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Jadi yang bicara ini adalah roh jahat yang menguasai orang ini. Nah, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Nah, kita mau merenungkan firman Tuhan bahwa Allah nggak ada urusan dengan roh jahat. Allah nggak ada urusan dengan setan-setan itu.
Allah nggak ada urusan dengan mereka. Tetapi Allah berurusan dengan pribadi yang dikuasainya. Allah berurusan dengan orang yang dirasuk roh jahat itu. Ya, Allah mau menyelamatkan orang yang diikat oleh roh jahat itu. Ya, Allah peduli kepada orang-orang yang terikat oleh roh jahat. Itu sebabnya Yesus datang. Waktu roh jahat itu berkata, ya, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, ya dikatakan, apa urusanmu dengan aku? Ingat, dalam perjalanan hidup kita ini Allah tidak berurusan dengan setan. Allah berurusan dengan kita. Tapi karena setan mengganggu kita manusia, maka Tuhan berurusan. Ya, urusannya adalah menyingkirkan roh-roh jahat yang ada di dalam diri manusia atau yang mengikat manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat berikut berkata, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Hai roh jahat, keluar dari orang ini. Nah, kita lihat orang yang di Gerasa ini begitu tersiksa oleh roh jahat. Jadi terikat, mungkin kayak orang gila dia ya, udah ya, gila ya. Udah nggak jelas. Mukul orang, di kuburan kerjanya, apa kegiatannya di bukit-bukit ya. Tetapi zaman sekarang orang yang dikuasai oleh setan-setan roh jahat tidak seperti itu. Ada yang seperti itu, tapi ada yang biasa saja. Ya normal-normal saja. Tetapi kelakuannya dikendalikan oleh roh jahat. Ya, banyak yang terjadi sekarang bahwa dia tidak melakukan atas dasar dirinya sendiri. Jadi dia sedang diikat oleh roh jahat, akhirnya kelakuannya jahat, kelakuannya nggak baik. Ya, dia melakukan dosa, tetapi tidak merasa bersalah. Ya, enjoy dengan dosa-dosa itu, enjoy dengan kesalahannya. Nah, itu orang yang sedang diikat oleh roh jahat. Dan Tuhan mau mengusir roh jahat itu dari kehidupan umat manusia. Ya, manakala manusia itu datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyingkirkan roh jahat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menegur dia, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Nah, pertanyaannya, apakah sampai sekarang masih berlaku bahwa Tuhan menegur roh jahat yang ada di dalam diri orang? Iya, kuasanya tetap masih berlaku. Dan hamba-hamba Allah, orang percaya, dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang sedang dikuasai oleh roh jahat, dirasuk oleh roh jahat, dikendalikan oleh roh jahat. Dan orang-orang percaya dapat berdoa mohon kuasa Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang bekerja menyingkirkan roh-roh jahat yang ada di dalam diri seseorang. Misalnya kita kenal ada sahabat kita, teman kita, jauh dari Tuhan. Dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik karena dikuasai oleh roh jahat. Nah, kita nggak punya kuasa, kita bilang roh jahat keluar. Ya, karena apa? Dia tidak mau dengar kita. Tetapi ada satu cara di mana kita mau berdoa, menggumuli orang itu, terus berdoa, mohon belas kasihan buat orang yang sedang dikuasai oleh roh jahat itu. Maka kita tinggal nunggu waktu. Ya, Tuhan bekerja, Tuhan mendengar doa kita, dan orang yang diikat oleh roh jahat itu, roh jahat akan keluar. Ya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Rupanya roh jahatnya ya, roh itu banyak sekali. Ya, kalau kita lihat dari peristiwa di mana nanti ada babi-babi yang berlarian karena roh jahat masuk satu-satu, berarti ada sekitar 2000 ya. Perhatikan dikatakan di sini, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu.
Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Wah, 2.000 ekor babi. Ya, ketika dirasuki oleh roh itu, roh jahat itu, wah, babi-babi lari dan terjun. Kemudian babi-babi itu mati. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Yang mau kita lihat adalah bagaimana keadaan orang yang sudah dibebaskan dari ikatan roh jahat itu, belenggu roh jahat itu, ya, ikatan legion itu yang dikendalikan oleh legion. Roh jahat banyak dalam tubuhnya. Dan ketika roh-roh itu keluar oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh perbuatan Tuhan yang dahsyat, lihat orang itu normal kembali. Orang itu waras. Satu orang gila sangat diperhatikan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke Gerasa karena ada di sana satu pribadi yang bagi masyarakat lain tidak ada artinya, hanya bikin masalah bila perlu singkirkan saja. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Tuhan mau dia terbebaskan. Ini bukan tanpa sengaja. Tentu Tuhan punya rancangan juga bagi orang ini. Orang ini waras, berpakaian, baik keadaannya. Nah, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Perhatikan, bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang gila, kerasukan setan ini yang tak berarti, yang hidup di kuburan, mengganggu orang, dirantai pun rantai putus. Orang yang tak berarti bagi manusia yang lain, tapi dia dikasihi Tuhan. Bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Oh, orang ini pasti dengan senang hati menceritakan. Betul, ya, 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, orang gila yang kerasukan setan, yang tadinya tak berarti, mendapatkan kasih Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dibebaskannya dia dari belenggu kuasa kegelapan itu. Dia menjadi orang yang merdeka, dia waras kembali, dan kemudian dia jadi pelayan Tuhan. Dia bercerita tentang kasih Yesus, dia bercerita tentang kuasa Yesus yang dahsyat. Dia memberitakan bahwa Yesus menyelamatkan dia. Yesus Tuhan yang berkuasa atas roh-roh jahat itu. Yesuslah yang mengeluarkan roh-roh jahat itu dari dirinya. Yesus membuat dia normal kembali. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis
segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kalau kita bercerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, orang akan heran. Tidak hanya bercerita, tetapi kita sudah alami betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan kita itu luar biasa. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan dan dikabulkan tepat pada waktunya. Ketika doa-doa kita dikabulkan, adakah kita mau bercerita menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib? Ketika Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita, ya, menjawab doa permohonan kita, kita menikmati mujizatnya. Adakah kita mau bercerita ke banyak orang tentang Yesus yang adalah Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang gila yang tak berarti tadinya ini menjadi satu pribadi yang dipakai oleh Tuhan, dan orang inilah yang menceritakan di daerahnya tentang Yesus. Dia bercerita, apa yang diceritakannya? Pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia dibebaskan dari ikatan legion itu, roh-roh jahat yang tadinya hidup tak berarti. Dia menyiksa dirinya sendiri oleh karena perbuatan roh jahat yang tidak masuk hitungan lagi. Kerjanya hanya di hutan saja, di pekuburan saja, di rantai pun rantai putus. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan mengasihi dia. Ceritakan, dikatakan tadi, yang ceritakan, beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia, yaitu Tuhan Yesus, telah mengasihani engkau. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tadinya hidup kita tidak berarti. Tadinya kita hidup di dalam kegelapan. Manusia lama kita menguasai kita. Kita juga bermain-main dengan roh-roh jahat, perdukunan dan segala macam. Kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Sebagaimana Tuhan Yesus peduli kepada seorang yang dirasuk oleh roh jahat, yang digarasa itu. Pun demikian Tuhan Yesus memperhatikan kita. Kita dikasihi Tuhan, kita dibebaskan dari kuasa kegelapan itu, dari belenggu dosa, dan kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang menerima kasih Tuhan. Dan kita harus bercerita kepada banyak orang tentang Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dialah yang membebaskan kita dari ikatan kuasa kegelapan. Dia yang membebaskan kita dari segala beban pergumulan yang luar biasa. Dia yang menolong kita. Dia mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, datang kepada Yesus. Sembah Dia, puji Dia, dan serahkan beban pergumulanmu kepadanya. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia yang berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Orang di Gerasa yang sudah tak memiliki lagi pengharapan, tidak memiliki masa depan tadi, yang hancur hidupnya, dia menyendiri, tidak bisa bermasyarakat, menjadi sampah masyarakat, ditakuti, dan kalau boleh biar mati saja orang itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia menerima kasih Tuhan, dia normal kembali, dia waras, dia berpakaian rapi, dia dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, mari bawa dalam doa, berseru kepada Tuhan. Dia Tuhan yang akan menolong kita. Kalau ada yang terikat dengan kuasa kegelapan,
kena perdukunan, kena guna-guna, kena magic, kena santet, apapun itu, datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa kegelapan itu dapat menyingkir dari seseorang yang sedang diikat oleh roh jahat, oleh kuasa kegelapan itu. Kita percaya kuasa Yesus. Kalau ada yang bergumul masalah ekonomi, masalah kesehatan, ya, masalah rumah tangga, datang kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membebaskan kita, ya, mengangkat beban pergumulan kita. Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus baik, Dia memberi yang terbaik bagi kita. Kita naikkan satu pujian, setelah itu kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan.